Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat rolasan ya. Harusnya ini waktu untuk rolasan, tapi saya minta untuk masuk kelas, mendengarkan sebentar. Kita berdiskusi sebentar ya. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya ucapkan selamat kepada semua teman-teman sudah masuk ke jenjang baru ya, semester 5. Saya kira ini saya itu masih berasa ini semester 3. Jadi tadi yang kelas sebelumnya itu saya sebut masih semester 1. Ternyata mereka bilang, saya semester 3, Bu. Gitu. Oh iya, saya lupa. Saking lamanya ya pertemuan kita yang sangat singkat. Kita kan ketemu cuma di semester-semester awal. Setelah itu mulai Maret kita sudah tidak bisa ketemu lagi karena pandemi corona ini. Tiba-tiba bulannya cuma Januari, Februari, Maret, terus langsung Desember. Di skip. Bulan tengah-tengah itu adalah bulan corona, jadi di skip. Gitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut kaitan dengan mata kuliah praktikum kearsipan dan korespondensi. Minggu yang lalu, mohon maaf, saya belum bisa bertemu secara langsung. Kemudian saya mengirim video yang saya unggah di YouTube, dan video tersebut menjelaskan kaitan dengan gambaran kegiatan atau materi yang akan kita pelajari ke depan, gitu. Harapannya teman-teman sudah menyimak ya, jadi sudah paham apa saja yang akan kita pelajari ke depan. Nah, ketika ada yang belum menyimak, nah itu saya jelaskan secara singkat bahwa ke depan kaitan dengan praktikum kearsipan dan korespondensi, kita belajar kaitan dengan dua hal, yakni mempraktikkan korespondensi dan juga mempraktikkan kearsipan itu sendiri. Jadi di sini sudah tidak ada teori lagi, teman-teman. Kalau teori, teman-teman belajarnya di mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia, juga manajemen kearsipan begitu. Nah, di sini teman-teman tinggal mengaplikasikan bagaimana menulis surat dengan cepat dan tepat, kemudian surat tersebut yang sudah diciptakan kemudian disimpan setelah digunakan begitu. Nah, di dalam membuat surat itu saya fokus kepada surat niaga begitu. Jadi yang dibuat surat itu nanti kayak surat perkenalan usaha, kemudian surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, kemudian surat pengiriman barang, surat terima barang, kemudian ada tagihan atau surat peringatan, surat pengaduan, dan sebagainya. Kemudian ada satu surat yang bersifat semi resmi begitu ya. Itu nanti teman-teman membuat surat lamaran pekerjaan gitu. Nah, surat lamaran pekerjaan ini tidak akan saya tugaskan untuk teman-teman membuat, nanti kita ganti dengan yang namanya membuat CV. Nah, bagaimana membuat CV yang menarik begitu? Apa saja informasi yang diperlukan dalam lembaran CV tersebut dan seperti apa format atau template yang lebih menarik daripada sekedar menulis CV yang biasa itu. Teman-teman kan ada pernah beli lembar CV ya yang ditulis namanya, kemudian ditulis ditulis nama, ditulis tempat tanggal lahir dan sebagainya. Teman-teman tinggal mengisi seperti form, tapi kita tidak lagi semacam itu. Bagaimana kita membuat CV yang menarik sehingga orang yang membaca CV kita itu sekilas aja melihat bentuknya aja tertarik begitu sebelum kita masuk ke dalam kontennya begitu. Jadi kita coba membuat template CV yang bagus begitu. Nanti kita bisa gunakan PowerPoint. Nah, modelnya adalah PowerPoint. Lebih baik lagi ketika teman-teman bisa aplikasi CorelDRAW. Gitu. Nah, oke. Kemudian ini kok menghilang semua wajahnya? Pada kemana? Dihidupin dong wajahnya. Saya jadi semacam ngobrol sendiri nih. Malu, Bu, malu. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Keadaannya di situ misalnya belakangnya banyak jemuran juga tidak masalah. Banyak jemuran, banyak misal ada lagi di hutan gitu, lagi di pinggir kali itu nggak masalah, malah asik kan. Belajar bisa dimanapun begitu. Ya, itu. Jadi untuk surat lamaran kita akan ganti dengan CV ya. Karena saya yakin teman-teman sudah bisa membuat surat lamaran dengan baik. Gitu. Surat lamaran itu cukup 1 lembar, diketik, kemudian nanti lampirkan CV. Nah, CV itu bagaimana kita membuat CV itu yang eye-catching begitu. Setidaknya ketika kita tidak punya pengalaman yang banyak atau pengalaman pekerjaan atau keahlian yang banyak di situ, keahlian yang sangat mendukung terhadap posisi yang kita lamar, kita punya satu kelebihan, ya ini menyusun CV itu dengan menarik begitu. Jadi kelebihan kita di situ gitu. Insya Allah akan dipertimbangkan. Nah, oke. Lanjut, kemarin minggu lalu saya sudah mengupload, mengunggah materi kaitan dengan modul atau job sheet praktikum kearsipan dan korespondensi ya di Classroom. Teman-teman sudah mengunduh? Sudah ya? Mbak Eka sudah mengunduh? Belum? Belum. Yang lain? Atau malah belum membukanya? Oke, tidak apa-apa, wes. Oke, saya akan share screen kaitan dengan job sheet praktikum kearsipan dan korespondensi yang kemarin saya share di sana. Oke, saya share screen dulu. Ya, sudah muncul ya screen-nya teman-teman? Nah, ini adalah job sheet yang kemarin. Ini konsepnya. Konsep. Sekarang terlihat mind map atau masih tulisan biasa, teman-teman? Udah mind map, Bu. Mind map ya. Nah, di sini kemarin yang saya unggah, yang saya jelaskan secara singkat melalui video di YouTube-nya itu. Nah, di sini, ini yang hijau ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman tulis. Kemudian, ini surat lamarannya kita ganti CV aja. Nah, nanti sistem untuk penyimpanannya tidak semua kita lakukan. Nah, untuk sistem penyimpanan kita ngikut dengan daftar klasifikasi yang sudah saya susun atau yang saya berikan di job sheet-nya teman-teman. Nah, di bagian belakang itu kan ada panduan klasifikasi. Nah, itu nanti adalah daftar yang kita gunakan untuk menyimpan gitu. Akan tapi kita mengenal ini kan, mengenal sistem abjad, sistem subjek, kemudian sistem wilayah, serta kronologis, numeric system, dan juga warna. Nah, ternyata warna itu juga bisa digunakan sebagai pedoman penyimpanan arsip. Ketika cuma sedikit ya, misal warna merah itu surat berasal dari daerah atau subjeknya apa misalnya. Subjek kaitan dengan produksi. Kemudian warna hijau kaitan dengan pemasaran. Warna kuning kaitan dengan keuangan. Warna putih kaitan dengan keadministrasian misalnya gitu. Itu juga warna bisa digunakan untuk sistem penyimpanan arsip. Tergantung kan untuk memilih kalau teman-teman ditanya atau bertanya, sistem mana Bu yang paling bagus? Sistem mana yang paling baik yang bisa kita gunakan? Nah, saya jawab tidak ada sistem yang baik. Tidak ada sistem yang semuanya sama gitu, tidak ada. Tergantung komponen atau tergantung arsip yang kita simpan.
atau tergantung dengan keadaan yang ada di sana, di lembaga tersebut gitu. Bisa jadi sistem abjad itu lebih baik digunakan karena arsip yang disimpan itu kaitan dengan nama, kemudian sistem nomor misalnya lebih baik digunakan karena yang disimpan adalah berkaitan dengan nomor induk mahasiswa misalnya. Nah, itu kan disimpan berdasarkan NIM atau berdasarkan kronologis, misalnya berdasarkan tahun angkatannya, begitu. Nah, itu tergantung dengan dokumen yang akan kita arsipkan, atau tergantung dengan kondisi lembaga yang bersangkutan, begitu. Itu untuk mana sistem yang terbaik, begitu. Jadi tidak ada yang terbaik tergantung dokumen yang disimpan, dan juga sistem kearsipan yang dijalankan di lembaga tersebut, begitu. Nah, untuk praktikum kearsipan ini, sebenarnya saya simulasikan seperti, biasanya saya simulasikan seperti praktik perkantoran begitu sebenarnya. Akan tapi, saya ingin minta pendapat teman-teman, bagaimana baiknya ini praktiknya, praktik, kemudian tagihannya adalah teman-teman bisa melakukan, gitu ya. Itu apakah kita perlu bertemu secara offline atau bagaimana? Oke, saya minta pendapat teman-teman. Gitu. Gimana? Mas, Mbak? Kalau menurut saya, Bu, Ya. online bisa tapi dikasih panduannya. Online bisa dikasih panduannya. Nggih. Terima kasih Mbak Dian. Yang lain? Kalau menurut saya online saja sih, Bu. Soalnya sekarang kan juga masih banyak kasus COVID juga ya di Magelang. Terus kemarin edarannya kan itu belum boleh untuk tatap muka lagi. Apalagi punya saya. Gitu, Bu. Kalau online bisa nggak? Saya manut sama teman-teman. Online bisa, offline bisa begitu. Kalau online ya nanti saya mendengarkan yang lain dulu. Monggo. Kalau misalkan online itu skemanya gimana, Bu? Kalau online, misal skema yang akan saya lakukan online adalah tidak semua kita pertemuan melalui Zoom meeting misalnya. Nah, selain saya melakukan virtual Zoom meeting semacam ini, pertemuan secara langsung, nanti bisa jadi saya akan membuat video atau panduan seperti yang diusulkan oleh Mbak Nana atau Mbak Dian tadi ya, semacam itu. Jadi teman-teman tinggal melakukan, dan tagihannya adalah teman-teman juga membuat video. Jadi dari praktik yang teman-teman lakukan, itu kalian juga produknya adalah video yang kemudian diupload begitu. Misalnya praktik menerima tamu misalnya gitu. Itu teman-teman nanti praktik secara grup, misalnya Mas Abi, Mbak Dian, Mbak Nana, Mbak Isna, Mbak Fitria, Mbak Hesti, dan Mbak Zalziah, jika ada, itu nanti praktik tapi dari rumahnya masing-masing. Jadi misalnya begini, misalnya Mbak Dian itu bertamu di sebuah kantor, nanti yang menerima Mas Abi. Nah, Mas Abi itu di rumahnya, dia di video, angelnya adalah Mas Abi itu sebagai penerima tamu misalnya. Jadi nanti untuk video gabungannya ya semacam kita di satu ruang begitu. Bisa dipahami apa yang saya maksud, video yang saya maksud? Paham, Bu. Insya Allah nggak apa-apa sih, Bu, kalau online. Tapi mungkin untuk tugasnya itu dikasih agak yang terstruktur gitu, Bu. Yang mungkin agak nggak begitu banyak tapi terstruktur dan itu juga dapat kami praktekkan di dunia kerja, ngeten, Bu. Oh, betul. Kalau untuk praktikum kearsipan dan korespondensi, kalau untuk praktiknya, yang teman-teman mandiri itu adalah hanya membuat suratnya saja. Jadi membuat surat niaga yang saya sebutkan kemarin, itu adalah praktik secara mandiri. Akan tapi mandirinya itu berpasangan ya.
mandirinya berpasangan. Gitu. Atau misalnya begini, kalau misal mandiri berpasangan, teman-teman kan satu kelas ini ada berapa? Ada berapa ini yang hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Gini, sebentar. Saya kok kalau melihat screen nggak melihat kalian ini. Nggak enak, ini cuma 1, 6 ya. Saya kirain 7. Ya, jadi kalau untuk membuat suratnya, kemarin rencana saya begini. Teman-teman berpasangan. Jadi misal Mbak Fitri Ekasari dan Mbak Nana itu membuat suratnya saling membalas gitu. Misalnya Mbak Fitri Ekasari dari perusahaan A, kemudian Mbak Nana itu dari perusahaan B. Nah, Mbak Fitri akan memberikan surat perkenalan usaha. Dan nanti Mbak Nana akan membalasnya dengan surat permohonan penawaran dan sebagainya gitu. Seperti konsumen dan produsen itu kan ada surat niaganya masing-masing ya. Surat mana yang dibikin oleh si penjual dan surat mana yang akan dibikin oleh si pembeli gitu kan ada ya. Kita sudah mempelajarinya di materi sebelumnya. Nah, itu semacam itu kemarin untuk konsep saya. Akan tapi setelah saya pikir karena ini kan hanya beberapa ya, bagaimana kalau kelas ini hanya membuat 2 perusahaan gitu. Jadi perusahaan yang penjual sebagai penjual, kemudian perusahaan sebagai pembeli. Nanti tinggal dibagi siapa yang akan membuat surat kaitan dengan perusahaan penjual dan siapa saja yang akan membuat surat kaitan dengan perusahaan pembeli begitu. Jadi hanya ada 2 nama di kelas ini. Kalau dua kelompok gitu ya, kelompok A dan kelompok B. Nanti kelompok A akan mengirim surat ke kelompok B akan membalas surat dari kelompok A begitu. Halo? Oke, Bu, siap. Nah, gitu. Manut aja, Bu. Yang Nanti saya maksud dipandu sama berjalannya pripun? perkuliahan. Nanti kan dipandu juga kan, Bu? Nggih, iya. Pasti saya pandu, tidak saya lepaskan. Ya urung tak lepas lah. Nggih. Jadi kelompok yang lain gimana kalau misal kelas ini hanya dibagi 2 aja. Jadi nanti untuk penyimpanannya pun ya hanya satu perusahaan aja. Kita akan mempraktikkan mungkin banyak nanti yang akan praktik. Tidak hanya 1 orang, 2 orang, beberapa orang yang bisa melakukan praktik. Pripun? Ya, misalnya ya, Mbak Fitri, kemudian Mbak Dian, dan juga Mbak Hesti, itu menjadi kelompok yang penjual misalnya. Dia yang penjual barang gitu. Nah, nanti di penjual barang itu ditentukan apa saja yang akan dijual. Dan tentunya yang dijual atau yang ditawarkan itu adalah barang-barang yang sesuai dengan panduan klasifikasi yang ada di situ. Di sini kan kalau teman-teman baca ada hasil bumi, kemudian ada sandang, ada elektronik, ada mesin industri, ada alat tulis kantor, ada alat rumah tangga, ada alat audio, ada perabot kantor, ada alat angkutan begitu nggih. Nah, sudah membaca toh? Gimana kok diem aja malahan? Iya gitu. Maksudnya dari perusahaan A, ya saya sebut 2 orang aja dulu ya, Mbak Dian dan Mbak Fitri misalnya. Mbak Fitri kan sebagai penjual, dia akan membuat surat perkenalan usaha kaitan dengan sandang misalnya. Kemudian dia akan membuat perkenalan usaha kaitan dengan alat audio. Kelompoknya Mbak Fitri akan membuat perkenalan usaha kaitan dengan perabot kantor begitu. Atau alat angkutan, atau alat audio begitu.
Nah, kemudian nanti kelompoknya Mbak Dian, dia akan membalas dengan membuat surat permintaan penawaran sesuai dengan surat yang diberikan oleh kelompoknya Mbak Fitri gitu. Jadi nanti hasil dari kedua kelompok ini, dari kelompoknya Mbak Fitri dan juga Mbak Dian, itu adalah ada beberapa surat yang masuk ke Mbak Dian dan ada beberapa surat yang keluar dari Mbak Dian juga. Jadi kan dua-duanya akan saling berkirim surat sehingga menciptakan sebuah arsip kan, gitu kan? Arsip itu kan diciptakan begitu ya. Nah, nanti kita akan kelola. Surat itu akan kita kelola sesuai dengan pedoman klasifikasi yang ada di panduan tersebut, yang ada di panduan praktikum yang saya kirim begitu. Jadi lebih banyak. Nanti kalau di sini anggotanya 8 misalnya 8 orang, berarti kan nanti 4 untuk penjual dan 4 untuk pembeli. Jadi misalnya kelompoknya Mbak Fitri adalah Fitri, Hesti, Nana misalnya. Nah, nanti Mbak Fitri membuat surat untuk temanya kaitan dengan hasil bumi. Kemudian Mbak Hesti kaitannya dengan sandang misalnya. Kemudian Mbak Nana kaitannya dengan elektronik gitu. Jadi nanti akan ada 3 jenis perkenalan usaha. Gitu. Kemudian nanti balasannya juga sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh penjual gitu nggih. Gitu. Itu untuk yang penciptaannya. Kemudian setelah itu kita akan tentukan perusahaan mana yang akan mengelola arsip tersebut. Misalnya kalau mau yang penjual atau pembeli, atau kita taruhlah pembeli aja. Pembeli misalnya dari kelompoknya Mbak Dian. Mbak Dian sebagai pembeli kan punya pengelolaan arsipnya ya, arsip baik keluar dan masuk. Nah, nanti dari yang suratnya kelompok si penjual itu akan dikelola oleh kelompoknya Mbak Dian. Nah, pengelolaannya, klasifikasinya berdasarkan daftar klasifikasi arsip yang ada di panduan praktikum atau job sheet praktikum kearsipan dan korespondensi. Nah, itu lebih enak nanti. Jadi suratnya akan banyak, kemudian teman-teman satu aja, tidak perlu banyak panduan klasifikasi, biar tahu, oh ini jalannya untuk sebuah arsip dari diciptakan, kemudian sampai menjadi arsip yang disimpan. Gitu. Nanti teman-teman akan mensimulasikan semacam itu secara mandiri di rumah, tapi nanti hasilnya digabung. Gitu, nggih? Paham nggak ya? Aku tadi. Teman-teman mudeng atau mubeng apa bagaimana? Bu, ntar itu hasilnya di-upload atau bagaimana ya? Hasilnya di-upload aja di salah satu atau bagaimana. Jadi nanti yang dikirim di Classroom ya hanya linknya aja. Kalau teman-teman ngupload langsung video di Classroom, itu kan agak berat. Nah, jadi teman-teman sudah ada di YouTube kan, tinggal linknya kan mudah kan untuk di ini. Kalau misal di Classroom kan harus, kalau ada yang mau lihat harus download dulu dan sebagainya. Kalau misal di YouTube kan tinggal yang penting punya kuota dan teman-teman bisa melihat gitu tanpa mendownload gitu kan. Harapannya ntar satu kelas itu bikin YouTube dulu satu gitu, buat ntar misalkan buat pembelajaran kelasnya Bu Nora gitu harus punya YouTube gitu ya berarti ya? Kita nggak harus bikin YouTube sendiri, tapi boleh pinjem YouTube-nya siapa yang sudah banyak subscriber-nya, boleh punyamu atau punya Mbak Dian atau punya Mbak Isna, Mbak Nana, Mbak Hesti, Mas Abi gitu boleh.
Kalau mau bikin lagi, silahkan. Kalau misalnya mungkin BEM atau Politek punya YouTube, boleh itu digunakan untuk upload tugasmu nanti. Gitu ya. Gimana Mbak Dian, ada pertanyaan? Bisa apa yang saya sampaikan, maksud saya, karena ini konsepan baru ya, berbeda dengan konsep saya sebelumnya. Itu apakah dipahami oleh teman-teman atau teman-teman masih bingung? Sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan begitu? Silahkan bisa menyampaikan. Ajo meneng wae, aku tambah bingung. Gimana? Insya Allah paham kok Bu. Insya Allah nanti saya tanya saja sama teman-teman. Soalnya saya kan tadi baru saja ikut gitu. Oke, siap Mas Abi. Jadi, kok simpelnya teman-teman itu nanti dibikin 2 kelompok gitu dulu aja. Yang penting dibikin dua kelompok, kemudian tentukan siapa yang akan menjadi penjual dan siapa yang akan menjadi pembeli. Nah, dari nanti kelompok penjual akan membuat surat perkenalan usaha itu sesuai dengan temanya, sesuai dengan yang ada di daftar klasifikasi kayak tadi hasil bumi, sandang, elektronik, mesin industri, alat tulis kantor dan sebagainya. Teman-teman bebas memilih. Yang penting temanya masih ada di situ sehingga kita tidak perlu membuat daftar klasifikasi yang baru. Kita sudah ada daftar klasifikasinya. Nonton nggih? Oke, Bu. Kalau untuk penjual itu hanya surat pengenalan usaha, surat penawaran, surat pengiriman barang, surat tagihan misalnya ya, itu minimal 4 itu. Kemudian kalau untuk pembeli itu surat permintaan penawaran, surat pesanan, surat penerimaan barang, dan juga surat pengaduan, misalnya semacam itu. Gitu ya. Itu untuk praktik ke korespondensinya. Nah, kita praktik korespondensi dulu. Nah, kita target mau berapa pertemuan untuk praktiknya? Praktik ini menulis suratnya. Ini secara mandiri loh ya. Untuk praktik menulis surat, kita tidak perlu semacam ini. Misalnya sekarang teman-teman silakan membuat surat ini tidak, tapi silakan didiskusikan dalam kelompoknya ketika sudah ditentukan. Kemudian saya tinggal menerima surat sudah jadi. Saya tinggal menerima laporan bahwa surat perkenalan usaha, surat pesanan dan sebagainya semua sudah lengkap dari kelompok penjual dan juga dari kelompok pembeli gitu. Teman-teman diberikan waktu 1 minggu atau 2 minggu. Halo? Ini untuk suratnya ini Bu, apakah saling keterkaitan? Penjual dan pembeli kan harus sinkron gitu nggih Bu nggih. Misalnya kan pembeli perabotan elektronik, si B itu menjual, jadi kan harus sinkron. Itu di sini itu sinkron atau enggak Bu kira-kira Bu? Disinkronkan atau tidak? Harus disinkronkan. Jadi nanti kalau sudah kan dibagi dulu Mas Abi, dibagi 2 kelompok. Dibagi 2 kelompok. Nah, tentukan nanti kelompok siapa yang akan menjadi penjual, kemudian kelompok siapa yang akan menjadi pembeli. Nah, nanti penjual akan mengirim dulu. Ini total satu kelas yang aktif berapa orang Mas Abi untuk semester ini? Untuk semester ini ADP yang aktif itu 12-an ada. Berapa? 12-an ada insya Allah. 12, berarti 66 ya? 66, berarti nanti pas itu teman-teman. Jadi misalnya
Mbak Fitri akan berkirim surat dengan Mbak Hesti, gitu. Nanti silahkan buat kopnya. Kopnya dibuat dulu formatnya sehingga rapi ya. Nanti antara dua kelompok diskusi dulu. Oh, kita akan kopnya semacam ini. Kemudian untuk ukuran hurufnya atau nanti satu orang minta kerelaannya atau kesediaannya untuk membuat template suratnya. Sehingga setiap kelompok itu satu orang membuat template suratnya, untuk surat perkenalan usaha, surat yang lainnya itu sama nanti, cuma isinya yang berbeda gitu. Jadi dilihat itu bagus gitu. Satu kelas ini sama begitu untuk kop dan juga format atau bentuk suratnya itu sama. Gitu. Itu ditentukan dulu. Kemudian baru nanti misalnya Mbak Fitri dan Mbak Hesti pasangannya. Mbak Fitri sebagai penjual, Mbak Hesti sebagai pembeli. Gitu. Dia akan berkirim surat. Jadi kan sinkron nggih. Setelah Mbak Fitri menyampaikan surat ke Mbak Hesti, baru Mbak Hesti akan mengirim surat balasan ke Mbak Fitri begitu. Silakan tanggalnya bisa dibikin misalnya habis surat masuk ini tanggal 28 misalnya hari ini, kemudian dibalas lagi tanggal 30 misalnya dibalas lagi tanggal 5 Desember misalnya dan sebagainya gitu. Ya Bu, ini insya Allah paham. Untuk per kelompoknya ini kan ada 2 kelompok Bu. Okay. Yang pertama penjual, yang kedua kelompok pembeli. Kelompok penjual itu orang anak, sedangkan kelompok pembeli ini 6 orang anak. Ini apakah nanti dipasang-pasangkan satu anak gitu atau enggak Bu? Satu anak penjual, satu anak pembeli gitu Bu? Iya, betul. Betul Mas Abi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayak contohnya Mbak Fitri dan Mbak Hesti tadi, bahwa Mbak Fitri dipasangkan dengan Mbak Hesti misalnya. Harus dipasangkan. Supaya apa? Supaya nanti kan bahasanya atau suratnya itu sinkron begitu. Oke, Bu, paham Bu. Oke. Ini untuk materi. Saya belum tahu materinya Bu, itu di mana nggih ngunduhnya itu? Itu ada di Google Classroom, kayaknya sudah saya unggah nggih. Oh, lupa aku loh. Iya, ada di panduan praktikum atau job sheet praktikum kearsipan dan korespondensi. Nah, Okay, untuk subtem itu di panduan klasifikasi di bagian belakang. Coba dicek dulu, nggih. Nggih, di situ. Silakan bisa milih bebas, akan tapi yang penting tetap ada di situ. Sesuai pedoman klasifikasi, nggih. Kita sesuaikan dengan itu. Oke, berapa minggu ini mau diselesaikan, Mas Abi? Nanti saya musyawarah dulu sama teman-teman. Oke, silahkan bisa musyawarah. Bisa dimanfaatkan grup WhatsApp grup yang ada dengan saya itu, nggih? Ibu. Nggih. Saya itu sebenarnya sudah lama itu membuat grupnya dari awal, akan tapi baru saya share itu baru tadi ya. Saya baru ingat saya buka grupnya kok nggak ada orangnya begitu ya. Teman-teman belum join. Ternyata selama ini saya belum menyampaikan dan malah saya sampaikan ke yang semester 3 itu. Saya kan masuk di grupnya mereka nih. Jadi lupa saya. Sorry. Mohon maaf. Oke. Untuk praktik-praktik selanjutnya sebenarnya tidak hanya kearsipan dan korespondensi yang akan kita praktikkan. Nanti ada beberapa kegiatan perkantoran yang lain seperti menerima tamu, kemudian praktik rapat online ya. Nah, ini kan rapat online, rapat biasanya offline. Nah, kita akan bagaimana menyelenggarakan rapat secara online begitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan, yang perlu dipastikan ada dan sebagainya. Nah, itu teman-teman perlu tahu karena memang sekarang eranya online ya, online conference gitu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan saya kaitan dengan perkuliahan ini. Jadi online ya, tidak ada offline. Kemarin ini saya tuh berencana mau minta izin ketika boleh teman-teman sepakat untuk offline. Jadi
minta izin ke kampus bagaimana kalau dibukakan untuk lab-nya. Akan tetapi alhamdulillah hari ini kita dapat kesepakatan untuk tetap online dalam mata kuliah kita. Jadi teman-teman harus lebih ekstra misal untuk membuat video itu ya. Mungkin supaya benar-benar bisa melakukan ya salah satunya adalah buktinya produknya adalah video juga kertas kerja, lembar kerja gitu. Oke, ada yang ditanyakan?